Thayyib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ananda, siswa-siswi Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Hati Beriman rahimakumullah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pemberian rizki yang berlimpah dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini akan dijelaskan tentang yang pertama, tahapan setoran hafalan metode Al-Qasimi, karena tahapan setorannya sudah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, di sini akan dijelaskan yang pertama tahapan setoran yang baru, yaitu tahapan setoran hafalan metode Al-Qasimi. Kemudian yang kedua, cara penggunaan buku Al-Quran metode Al-Qasimi. Dan yang ketiga akan dijelaskan juga pengisian buku monitoring metode Al-Qasimi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, tahapan setoran hafalan metode Al-Qasimi Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Hati Beriman. Nah, ini nanti akan ada pemberian tugas oleh Ustadz yang pertama ya. Kemudian Ananda akan menggunakan buku Al-Quran untuk step pertamanya, yaitu nanti siswa membaca ayat dan arti dari yang ditugaskan oleh Ustadz tadi sebanyak 3 kali. Kemudian siswa membaca per ayatnya 10-20 kali. Kemudian siswa membaca per blok, nanti akan dijelaskan di buku Al-Quran, itu 5-10 kali pengulangan. Kemudian baru setelah bacaan semua ini, baru kemudian siswa menghafal semampunya dari tugas yang diberikan oleh Ustadz. Setelah siswa hafal, kemudian nanti siswa mengisi buku monitoring. Nah, siswa menulis buku monitoring, kemudian siswa menyetorkan hafalan ke orang tua atau saudara atau teman dulu sebelum disetorkan hafalannya ke Ustadz. Nah, ini nanti semuanya akan ada di buku monitoring, ini nanti ada di buku tahfidz, buku Al-Quran. Baik, langsung saja kita lanjut. Buku Al-Quran. Nah, ini dia tampilan luarnya. Untuk Ananda kelas 4, sebenarnya di Sekolah Dasar di SD Tahfidzul Quran Hati Beriman itu sudah harus menghafal juz 2 dan juz 3. Nah, tapi karena ada beberapa kendala, untuk saat ini kelas 4 akan menghafal, targetnya selesai juz 1 dan juz 2. Nah, ini namanya silahkan diisi oleh Ananda, usianya juga kalau belum tahu nanti silahkan tanya ke orang tua ya. Alamatnya Ananda diisi, sekolahnya diisi SD TQ Hati Beriman. Nah, pembimbingnya atau ustadznya diisi. Nanti kelas 4 masih bersama dengan Ustadz Ibrahim. Nah, kemudian kita membuka. Nah, di sini ada penulisnya atau pengarangnya, ada Abu Hurri Al-Qasimi Al-Hafidz. Ini penerbitnya. Lanjut. Nah, menguasai mata fortu tingkat dasar ini tidak usah dibaca, nanti bingung. Ini foto beliau, pengarangnya, penyusunnya ini beliau namanya. Nah, ini disusunnya baru, berarti disusun bukunya belum lama, Mei 2021. Lanjut lagi. Nah, ini macam-macam teknis ini juga tidak usah dibaca karena membingungkan nantinya. Langsung saja kita praktek menggunakan bukunya. Contoh ya, contoh yang pertama adalah siswa mendapat tugas menghafal Al-Baqarah ayat 1-3 nih. Al-Baqarah ayat 1 sampai
sampai 3 sini. Dari sini. Ini contoh ya. Nah, yang dilakukan oleh Ananda pertama kali adalah membaca ayat dan arti sebanyak 3 kali. Contoh, ayat pertama, Alif Lam Mim. Nih, artinya juga langsung dibaca Alif Lam Mim. Baca, tidak usah panjang-panjang. Kemudian ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dibaca artinya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ketiga dibaca lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya dibaca yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini sampai sini stop, diulangi dari ayat 1 Alif Lam Mim, dibaca artinya lagi. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, dibaca artinya. Alladzina yu'minun sampai akhir itu baru 2 kali. Kemudian dibaca lagi dari awal sampai 3 kali. Begitu. Kemudian langkah kedua, Ananda mengulang bacaan ayat sebanyak 10 sampai 20 kali. Nah, tadi kan tugasnya ayat 1 ini sini sampai sini, ayat 3 ini. Dibaca per ayat 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim 1 kali. Nah, ini diperhatikan ya. Ini bisa diceklis-ceklis, dicentang-centang. Nih, kalau udah 1 kali, tulis ini centang. Lagi yang kedua, Alif Lam Mim 2 kali. Alif Lam Mim 3 kali. Alif Lam Mim 4 kali. 10 sampai 20 kali. Kalau sudah sampai 10 sini, lanjut ke ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sini ayat 2 centang 1 kali. Pengulangan kedua centang lagi. Pengulangan ketiga sampai pengulangan 10. Kemudian lanjut ke ayat ketiga, diulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali. Itu langkah ke 2 ya. Tadi membaca arti, kemudian mengulang setiap ayat. Setelah mengulang setiap ayat, mengulang bacaan ayat per blok sebanyak 5 sampai 10 kali. Dilihat di sini, ini tadi yang per ayat. Ini yang per ayat. Nah, ini dia yang per blok. Ayat 3 sampai ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 kali. Dicentang di sini. Lagi dari awal lagi ayat 1. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 kali. Kemudian diulang lagi 1 sampai 3, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 sampai 10 kali. Kemudian setelah mengulang-ulang bacaan, baru deh
menghafal semampunya. Kalau sudah hafal ayat 1 sampai 3, ini ayat 1 sampai 3 sini, alhamdulillah. Kalau belum hafal semuanya ya semampunya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, siswa mendapat tugas menghafal surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Bisa dibuka bukunya ya. Nah, ayat 6 dari sini sampai ayat 10. Wah. Tadi langkah pertama, membaca ayat dan arti sebanyak 3 kali. Nah, ini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibaca ayatnya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau wahai Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lanjut ke ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Nih ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Sampai ayat 10 diulangi lagi dari ayat pertama. Baca satu ayat artinya. Satu ayat artinya. Satu ayat artinya diulangi sampai 3 kali. Setelah itu Ananda mengulang bacaan per ayat sebanyak 10 sampai 20 kali. Ini diperhatikan yang di sini. Nah, ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1 kali. Diulangi lagi 2 kali sampai 10 kali. Ini wajib ya, 10 sampai 20 kali. Nanti kalau sudah sampai 10 kali, lanjut ke ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sampai akhir dicoret-coret sini lagi 1 sampai 10. Ayat 8. Ayat 8 1 diulangi lagi, diulangi sampai 10 kali. Ayat 9 1 sampai 10 kali. Ayat 10 1 sampai 10 kali. Kemudian ya 10 sampai 20 kali. Setelah per ayat dibaca 10 sampai 20 kali, maka pengulangan yang terakhir adalah per blok. Per blok ini bisa diperhatikan di sini ayat 6 sampai 10. Atau bisa dilihat nih warnanya nih. Ini warnanya ini ada kuning. Di sini ada yang kuning cerah ini di sini. Di sini ada yang kuning lagi. Nah, ini namanya per blok ini. Nanti di sini ada tanda-tandanya lagi. Nah, tandanya lagi. Ini ada tandanya lagi. Nah, gitu ya. Per blok ini tadi 1 sampai 10 dibaca 5 sampai 10 kali. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai ayat 10. Nanti kalau udah 1 kali, lagi dari awal ayat 6, 2 kali sampai 5 kali. Baru setelah itu Ananda menghafal semampunya. Kalau mampu hafal sampai ayat 10, alhamdulillah. Kalau belum mampu, ya jangan dipaksakan. Sampai ayat 9 juga enggak apa-apa. Sampai ayat 8 juga enggak apa-apa. Sampai ayat 7 kebangetan jangan sampai ya. Usahakan sebisa mungkin setorannya lebih dari 3 baris. 1, 2, 3, lebih dari 3 baris. Karena sudah kelas 4 ya, harus tangguh. Kalau setor cuma hafal sampai ayat 6 sangat-sangat kebangetan, jangan sampai. Tapi intinya nanti Ananda diusahakan setiap hari harus setoran
hafalan baru. Jangan sampai nanti ketika Pak Ustadz telepon, wah belum siap. Wah, jangan sampai ya, harus sudah siap. Tidak apa-apa, cuma 1 baris tidak apa-apa, tapi itu kebangetan. Lebih bagusnya 3 baris lebih setiap hari setor hafalan baru. Baik, itu adalah tutorial atau penjelasan penggunaan buku Al-Quran. Sekarang kita menuju cara menggunakan atau pengisian buku monitoring metode Al-Qasimi. Nah, ini dia ya tampilan buku monitoring. Spesialis hafalan lancar mutqin. Hafalan Al-Quran metode Al-Qasimi. Madhab hafalannya sudah kita jelaskan di MPLS Tahfidz yang pertama. Rumusnya, penyakitnya, prasapasmain, program. Nah, ini nanti Ananda menulis nama, kemudian karena dipakainya di sekolah, maka ini dicoret dari rumah tahfidz, dicoret sampai sini. Ini ditulis SDTQ hati beriman gitu. Nah, ini alamatnya, ini alamat Ananda ya. Alamat Ananda tulis ini. Moto menghafal. Ini moto menghafal ini ditulis ini. Mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan ditulis di sini. Kemudian pembimbingnya nanti ustadznya tulis, kalau kelas 4 tulis di sini Ustadz Ibrahim. Begitu. Langsung saja dibuka. Ini pengantar penulis, tidak usah kita ini penyusun waktu penyusunan buku monitoringnya. Kemudian istilah-istilah dan hal-hal yang perlu diketahui ini tidak usah kita baca. Petunjuk pengisian kolom prasapasmain ini tidak usah kita baca, nanti langsung kita praktek saja. Nah, ini contoh-contoh nilainya, tapi tidak usah. Ini tidak usah. Petunjuk mengajar ini tidak usah kita bahas di sini karena ini untuk guru-guru. Nah, langsung kita ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 6. Tata cara pengasian. Nah, ini dia. Yang pertama, halaman 6 dan 7 bisa Anda perhatikan. Ini satu satu tempat isian ya. Jadi bisa diisi dulu. Di kiri atas halaman 6 itu ada bulan, diisi. Misal kita mulai belajar nanti bulan Juli ya. Juli. Nah, semesternya di halaman 7. Semester 1 atau ganjil. Semester 1 doang boleh, semester ganjil doang boleh. Atau semester 1 garing garis miring ganjil. Nah, itu. Kemudian pengisian semua ini, itu kan tadi prosesnya siswa mendapat tugas dari guru, dari ustadz. Contohnya siswa mendapat tugas menghafal Al-Baqarah ayat 1-3 ini. Nah, maka langkah yang pertama tadi Ananda, para siswa tadi membaca ya, membaca ayat dan arti 3 kali, terus membaca setiap ayat 10-20 kali, membaca setiap atau per bloknya 5-10 kali. Nah, ayat atau Al-Baqarah ayat 1-3 ini ketika sudah dibaca artinya sampai 3 kali, ditulis di sini. Misal diperhatikan nih tanggalnya. Nanti misal tanggal 12 lah ya. Tanggal 12 bulan Juli. Udah mulai dikasih tugas oleh Pak Ustadz. Nah, terus Ananda sudah membaca ayat dan arti sebanyak 3 kali yang ditugaskan, tulis di sini. Ini juz atau surat, lembar atau ayat di sini. Maka tanggal 12 suratnya aja langsung, suratnya Al-Baqarah ayatnya 1-3 gitu. Terus Ananda
membaca per ayat 10 sampai 20 kali selesai. Kemudian membaca per bloknya 5 sampai 10 kali udah selesai. Di sini ditulisnya nih, di kolom baca 40 kali. Ini sebenarnya secara asli membacanya 40 kali, tapi tidak apa-apa. Kita mengisinya itu setelah membaca 10 tadi per ayat 10 kali dan per blok 5 kali, tidak apa-apa, langsung saja di sini. Ini juz atau surat, kita tulis suratnya aja, ini ayat. Suratnya Al-Baqarah, ayatnya 1 sampai 3 begitu. Ini dikasih tanda tangan, Ananda boleh tanda tangan di sini, Ananda kemudian juga boleh tanda tangan di sini. Nah, untuk yang ini tidak usah diisi karena ini nanti membingungkan, ada TR, TD begitu. Ini juga tidak usah diisi Ananda. Ada talaki, ada tashih, ada makhraj, ada tajwid. Ini semuanya itu diisi oleh guru ketika offline atau tatap muka setoran dengan guru begitu. Jadi nanti kalau di masa pandemi ini kan nanti Ananda masih online, masih video call. Nah, yang ditulis adalah ini. Dan ini menulisnya setelah melakukan kegiatannya ya. Misal setelah membaca terjemahan ayat dan terjemahan 3 kali baru ditulis. Jangan kok belum membaca ayat dan terjemahan baru mau membaca udah nulis duluan, tidak boleh. Itu termasuk sebuah kecurangan ya. Walaupun nanti tetap membaca, tapi jangan dikhawatirkan nanti Ananda sudah nulis terus malah ada kegiatan lain, akhirnya nggak jadi membaca ayat dan arti. Maka lebih amannya Ananda menulis setelah melakukan bacaan ayat dan arti baru ditulis. Setelah melakukan bacaan pengulangan per ayat dan per bloknya baru ditulis di sini. Begitu ya. Itu untuk pengisian yang pertama. Nanti pengisian yang kedua, Ananda langsung mengisi di halaman 18 dan 19 nih. Pas. Yang pertama diisi bulannya sama dengan yang tadi. Bulannya diisi sama dengan di halaman 6 dan 7, yaitu bulan Juli. Semesternya semester 1 atau ganjil. Tuh. Nah, yang diisi oleh Ananda mana yang di sini? Nanti setelah setoran tadi kan udah membaca arti, membaca per ayat, membaca per blok, kemudian dihafalkan semampunya, terus kan disetorkan ke teman. Nah, ditulisnya di sini nih. Ingat bulan Juli tanggalnya 12. Setor hafalan baru bersama teman. Boleh bersama teman, boleh bersama orang tua, boleh bersama saudara, keponakan dan lain sebagainya. Itu juz atau surat. Suratnya saja tulis di sini. Kalau sudah setor ya, Al-Baqarah. Kemudian sampingnya di sini ayat. Ayatnya 1 sampai 3. Misal tadi sudah setor 1 sampai 3. Dah. Ini salah dan paraf yang nulis sang penyimak. Kalau Ananda setor ke orang tua, ya ini yang nulis, yang ngisi itu orang tua. Kalau Ananda setor ke teman, nah yang ngisi ini adalah teman. Kalau setor ke saudara, kakak, adik dan lain sebagainya, yang ngisi ini ya kakak atau adik. Nah, selanjutnya Ananda tidak usah mengisi yang ini, nggak usah diisi. Karena semuanya ini murni sebenarnya yang mengisi guru ketika pembelajaran tatap muka ini dan lain sebagainya. Nah, Pak Ustadz, kenapa kok ngisinya nggak di halaman selanjutnya, halaman 8 dan 9 tadi ya? Balik ke halaman 6 dan 7 ini.
kok nggak selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya itu bukan lanjutan dari pengisiannya. Itu adalah lanjutan bulan. Nanti ini satu lembar halaman 6 dan 7 itu untuk bulan Juli. Nanti halaman 8 dan 9 itu misal setelah Juli ada Juni, diisi Juni. Halaman 8 dan 9 Juni. Terus 10-11 itu bulan Agustus dan seterusnya. Baru nanti sampai dengan halaman 18 dan 19 ini untuk pengisian yang berbeda. Karena kita mengikuti ini tadi. Sebentar ya, mengikuti rumus yang ini. Prase pas mainnya ini. Pra ini sebelum, sedang ini saat menghafal, pas ini pasca, main ini maintenance. Nah, oleh karenanya di sini juga ada tandanya nih, pra. Pra itu sebelum menghafal, Ananda diwajibkan membaca berulang-ulang. Kemudian set ini dari halaman 18 dan 19 ya. Ini saat sedang menghafal, saat sedang hafalan. Nah, ini pas atau pasca itu setelah hafalan. Nah, untuk main atau maintenance itu dimulai halaman 30 dan 31 Ananda murni tidak usah mengisi, sudah cukup. Karena sebenarnya metode ini efektifnya adalah ketika tatap muka, bukan untuk online. Begitu ya. Nah, kita doakan saja semoga semuanya segera membaik, wabah ini segera Allah hilangkan, segera Allah angkat dari negara kita, agar nantinya dunia pendidikan kembali normal, Ananda kembali dapat belajar ke sekolahan, bertatap muka dengan guru dan teman-teman, untuk belajar, bisa untuk bermain juga, belajar dan bermain. Begitu ya. Nah, mungkin secara singkat ini video penjelasan tadi ya yang di awal, teknik setoran, kemudian penggunaan buku Al-Qur'an, terakhir adalah penggunaan buku monitoring yang tidak terlalu panjang. Begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Pak Ustadz tunggu, silahkan Jabri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin.